Selamat sore. Hari ini saya akan membahas soal matematika, yaitu tentang grafik fungsi trigonometri. Jadi untuk menyelesaikan grafik fungsi trigonometri atau untuk menggambar grafik fungsi trigonometri, rumus umum yang kita gunakan adalah Y sama dengan A sin B dalam kurung X plus minus C kurung tutup plus minus D. A ini adalah amplitudo, B ini adalah koefisien ya, ini nanti untuk mencari periode. Ini X, variabel X, plus minus C, nah ini nanti sudut, C ini berupa sudut, dan plus minus D. Nah, apa arti plus minus ini? Kalau nilai C plus, berarti grafik itu nanti kita geser ke kiri dari grafik normalnya. Kalau C-nya min, nanti grafik normalnya kita geser ke kanan. Ingat ya, kalau plus malah ke kiri, kalau min ke kanan. Nah, ini maksudnya apa ini nanti akan saya bahas di soal. Jadi bisa lebih ngerti ya, kalau di sini masih bingung, geser ke kiri, ke kanan maksudnya apa. Kalau D-nya plus itu ke atas. Grafiknya digeser ke atas. Kalau nanti D-nya minus, grafik standarnya digeser ke bawah. Hati-hati ya, kalau C plus malah ke kiri, kalau C min ke kanan, tapi kalau D itu menggeser grafik ke atas bawah. Ke atas kalau plus, ke bawah kalau min. Ya, kalau C itu ke kanan kiri, tapi plus malah ke kiri, kalau min malah ke kanan. Nah, itu rumusnya hanya itu saja yang digunakan. Contoh, nomor 1. Ada grafik Y sama dengan, gambarlah grafik ya. Ini setelah kita suruh menggambar grafik Y sama dengan 2 sin X dengan range X-nya ini adalah derajat ya. X-nya itu adalah di antara 0 sampai 360 derajat. Nah, kita gambar fungsi sinus. Fungsi sinus itu begini. Nah, standarnya itu begini. Nah, jadi dari 0 terus naik, turun, simetris ini ya, membentuk satu gelombang. Kalau dalam fisika, ini adalah satu gelombang, ya toh? Ini satu gelombang. Satu gelombang itu satu bukit, satu lembah ya. Waktu fisika SMP dulu kita sudah diajarin. Tuh satu gelombang itu apa? Oh, satu bukit, satu lembah. Lah, rumus sinus ini mengikuti getaran, satu bukit, satu lembah. Begitu ya. Plus ini adalah A sin BX plus C. Jadi di sini ini kalau ditulis A sin BX plus C plus D, ya toh. Ini A sin BX. B-nya 1, X. Nah, C sama D-nya tidak ada, berarti C sama D-nya 0. Maka grafik ini dinamakan grafik standar. Belum digeser ke kanan atau ke kiri, ataupun digeser ke atas atau bawah. Jadi masih standar. Nah, inilah yang namanya grafik standar ya. Y sama dengan 2 sin X. Ya sudah, kita gambar, kita cari dulu periodenya. Ingat ya, ini BX. BX. Nah, B ini koefisien X. Untuk mencari apa? Untuk mencari periode di sini. Jadi rumus periode adalah 360 derajat dibagi B. Nah, B-nya ini 1 ya, BX. Koefisien X-nya ini 1. Jadi 360 derajat dibagi B. B itu adalah koefisien pembagi untuk menentukan periodenya ya. Jadi periodenya 360 derajat artinya apa? Artinya dalam satu gelombang ini, lebarnya itu 360 derajat. Jadi satu gelombang periodenya 360 derajat. Ingat ya, satu gelombang dalam fisika satu bukit satu lembah. Nah, satu bukit satu lembah ini ditempuh dalam 360 derajat. Begitu. Jadi kalau gambar kita bagi 4 biasanya ya. Ini 0, 90, 180, 270, 360. Jadi periode 360 ini kita bagi 4. Ini untuk nilai maksimumnya, ini untuk nilai minimum, ini untuk titik stasioner yang 00 itu ya, nilai nolnya di sini. Jadi nilai nolnya itu 0, 180, 360. Ini nilai maksimumnya, ini nilai minimumnya. Nah, jadi begitu ya, 360 derajat ini adalah periode. Periode artinya gini,
panjang satu gelombang ini berapa derajat? Oh, 360 derajat. Jadi kita gambarnya seperti ini. Terus ini amplitudo, kayak fisika sebenarnya ini. Amplitudo itu ini. Jarak simpangan terbesar nih ya. 2, nilai maksimumnya tadi, nilai minimumnya adalah di min 2 ya. Ini kelebihan ya, harusnya di sini ya min 2. Ya, ini salah ya. Oke. Jadi ini simetris seperti fisika satu bukit satu lembah satu periode ini 360 derajat ya. Waktu untuk menempuh satu gelombang ini 360 derajat. Nah, 2 ini amplitudonya. Ini pengaruhnya ada di grafik ini ya. Ini kalau 3 ya ini 3 amplitudonya. Kalau 4 ini 4, ini 2 berarti 2 ya. Itu contoh soal nomor 1. Contoh soal nomor 2. Oh, sorry, 1A tadi ya, ini 1B. Nah, B itu grafiknya adalah 2 sin 2X. Bedanya cuma di sini. Bedanya di sini. Koefisien B-nya ini tadi ya, ini A sin BX plus C plus D. C sama D-nya tidak ada, berarti 0. Range-nya antara 0 sampai 360 derajat. Nah, bedanya apa? Tadi kan 2 sin X, sekarang 2 sin 2X. Nah, 2 ini yang menyebabkan periodenya ini berbeda. Periodenya adalah 360 derajat. K itu periode ya, saya ditulis di sini K itu maksudnya periode. 360 derajat dibagi B. B-nya ini koefisien X 2. Jadi 180 derajat. Nah, bedanya di sini. Satu gelombang, ingat satu bukit, satu lembah, sekarang hanya 180 derajat. Tidak 360 derajat. Kalau batas X-nya dari 0 sampai 360 derajat, disuruhnya seperti itu, maka dari 0 sampai 360 derajat ini, sekarang isinya, kalau kayak di fisika, ada 2 gelombang. Ini 1 sampai sini, 1 lagi 2. Nah, jadi periode itu menentukan ini loh, satu gelombang ini berapa derajat. Ini kan 180 derajat. Berarti ini satu gelombang hanya 180 derajat. Kalau range-nya diminta 0 sampai 360, tinggal digambar lagi. Ada 2 gelombang. Nah, bedanya begitu ya. Kalau koefisien B-nya 2, dia menyebabkan periodenya mengecil jadi 180 derajat. Jadi satu gelombang hanya sampai 180 derajat. Contoh yang C sekarang. Yang C itu hati-hati dengan nilai min ini ya. Min sin 3X. Batasnya dari 0 sampai 240 derajat. Ya. Dari 0 sampai 240 derajat. Min ini bedanya di sini. Kalau plus, seperti tadi plus, maka gambarnya itu ke atas dulu. Nah, grafik sinusnya naik dulu ke atas. Tapi kalau min gambarnya ke bawah dulu seperti ini. Nah, ke bawah dulu baru ke atas ya. Bedanya cuma di situ. Jadi ini ke atas dulu karena plus. Kalau min seperti ini dia ke bawah dulu. Dari bawah dulu baru ke atas. 3X. Nah, 3 ini adalah nilai B-nya ya. A-nya 1. Tidak ada, ini angkanya 1 berarti. A sin 3X. 3-nya ini B-nya. Maka periodenya adalah 360 dibagi B. Dibagi 3 B-nya ya, 120 derajat. Ini B-nya ya, masuk sini 120 derajat. Artinya apa 120 derajat? Artinya satu lembah, satu bukit ini ditempuh dalam 120 derajat atau dibalik. Sudut sebesar 120 derajat ini diisi cuman satu gelombang karena periodenya 120 derajat. Ingat ya, periode ini menentukan bahwa satu gelombang itu ditempuh dalam 120 derajat. Nah, ini satu gelombang ini ditempuh dalam ini 120 derajat. Kalau range-nya diminta 0 sampai 240, maka tinggal diulang lagi kayak tadi. Nah, jadi karena periodenya 120 sedangkan range-nya diminta 0 sampai 240, otomatis ini ya, min 1 dan 1. Nah, karena min ke bawah dulu ya. Ini nilai minimumnya selalu min amplitudo, nilai maksimumnya ini
plus amplitudonya. Nah, ini plus 1, ini min 1. Gitu ya, selalu seperti itu. Ini juga 2, berarti ini plus 2, bawahnya min 2. Ingat ya, 3X ini, koefisien X ini hanya mempengaruhi ini, periode. Jadi satu gelombang ini ditempuh dalam 120 derajat. Kalau yang atas ini, satu gelombang ditempuh dalam 180 derajat. Kalau masalah gambarnya ini tinggal disesuaikan skalanya ya, terserah bebas. Yang penting satu gelombang ini isinya 180 derajat. Kalau yang ini satu gelombang 120 derajat. Begitu ya. Kita lanjutkan contoh yang D. Semakin susah lagi ya. Ini rumusnya adalah D grafik Y sama dengan 2 sin 3X. Sama seperti ini tadi. Sin 3X. Tapi ini 2, amplitudonya berarti 2 ini ya. 2 sin 3X plus 1. Nah, sekarang ada nilai D-nya. Perhatikan ini ya. A sin BX plus C. C-nya nggak ada. Cuman ada BX. Ini 3X. B-nya 3. Ini bukan C tapi adalah D ya. Kalau C dikasih derajat. Ya, misalnya 3X plus 30 derajat. Nah, nanti ada soal berikutnya. Jadi kalau ini angka begini berarti nilai D bukan masuk ke C sini, tapi D-nya. Kalau C nanti ada derajatnya. Nah sama 2 sin 3X. Jadi untuk menggambar ini kita gambar dulu 2 sin 3X. Jadi yang angka plus satunya ini kita abaikan dulu. Nah, kayak tadi 2 itu amplitudo masukkan sini min 2 dan 2. Sin 3X. Nah, sin 3X 3 ini menyebabkan periodenya adalah 360 per B. Jadi periodenya 120 sama kayak yang C ini tadi. Nah, kita gambar. Satu periode ini 120 derajat. Satu bukit, satu gelombang ini 120 derajat. Amplitudonya 2, masukkan ke grafik sini sketnya ini 2, ini min 2, ini 2, ini min 2 ya. Jadi nilai maksimumnya 2, minimumnya min 2. 3X-nya menyebabkan ini tadi, satu periodenya cuma 120 derajat. Jadi grafik yang saya gambar ini adalah Y sama dengan 2 sin 3X. 2 sin 3X, gambarnya seperti ini. Lah plus satunya ini kemana pengaruhnya? Ingat, ini adalah nilai D. Lah nilai D tadi mempengaruhi geser ke atas atau geser ke bawah ya. Nah, nilai D-nya plus. Ingat ya, nilai D ini adalah plus 1. Maka kalau plus 1, geserlah grafik tadi. Grafik yang 2 sin 3X ini digeser plus 1, artinya digeser naik ke atas satu satuan. Artinya begini. Ini tadi nolnya di sini. Ini sekarang sumbu X-nya itu bergeser naik satu satuan di sini. Titik-titik A ini sekarang seolah-olah jadi sumbu X-nya. Sehingga tadi nilai maksimumnya yang 2 ini plus 1 jadi 3. Nilai minimumnya yang min 2 tadi karena ditambah 1 naik jadi min 1 saja. Ini ya. Jadi yang min 2 naik 1 jadi min 1 nilai minimumnya. Nilai maksimumnya tadi amplitudonya 2 karena ditambah 1 jadi 3. Jadi yang atas ketambahan 1 jadi 3. Yang bawah tadi min 2 ketambahan 1 jadi min 1. Atau seolah-olah grafik ini saya geser naik satu satuan. Jadi seperti ini. Jadi sudutnya sama 120 satu periode ya. Cuman tadi mulainya dari sini digeser ke sana. Satu satuan begitu. Tadi kan mula-mula di sini gambarnya ya. Tadi mula-mula tuh gini. Di sini toh tadi begini, terus gini ya, terus di sini ya toh, sini naik sampai di sini ya toh, begini ya. Yang ini digeser semua naik, jadi kayak seolah-olah grafik yang tadi ini adalah grafik Y sama dengan 2 sin 3X tadi digeser naik satu satuan jadi ini. Jadi kayak plus 1 semua digeser naik ke atas satu satuan. Jelas ya. Inilah pengaruh dari plus 1 ini adalah itu. Grafik yang mula-mula tadi di sini digeser naik satu semua jadi ini. Jadi ini adalah grafik. Yang ini adalah Y2 sama dengan 2 sin 3X plus 1. Yang bawah ini tadi adalah
Y sama dengan 2 sin 3X. Nanti kalau sudah bisa tidak usah gambar ini dulu baru gambar ini begitu ya. Kalau sudah bisa, sudah lancar, nanti boleh langsung dinaikkan langsung saja. Ini karena saya memberikan penjelasan, jadi saya gambarnya itu satu-satu dulu biar jelas ya, yang memperhatikan YouTube saya ini biar jelas. Ini begini, tuh ini digeser naik satu. Ini yang tadi ya, yang sin 2 sin 3X, yang ini adalah 2 sin 3X plus 1. Jelas ya? Jadi D1 artinya geser ke atas itu seperti ini yang saya bilang tadi. Jadi grafik yang standar ini digeser naik ke atas satu-satu. Contoh yang E sekarang. Yang E, Y sama dengan 2 sin 2X plus 30. Jadi ini persamaan umumnya menjadi seperti ini. A sin BX plus C plus D. D-nya tidak ada. Jadi D-nya 0. Maka grafiknya tidak bergeser ke atas atau ke bawah. Tetapi nilai C-nya sekarang adalah ini seperti tadi. Ini 30 derajat ya. 30 derajat. Nah, ada 30 derajatnya seperti ini. Ini bukan nilai D-nya, tapi ini adalah nilai C. Nah, dia batasnya mintanya dari 0 sampai 360. Periodenya berapa? Periodenya nilai B-nya ini 2 ya. Jadi periodenya adalah 360 dibagi 2. Jadi 180 derajat. Nah, perhatikan nilai C. C-nya adalah 30 ini ya. Ini perhatikan ya. Jadi ini harus X dulu. Ini harus X. Kalau ini 2X, nanti 2-nya harus dikeluarkan dulu ya. Sehingga ini bentuk umumnya harus B dalam kurung X plus C ya. Nah, ini C-nya dibaca 30. Plus apa min? Plus. Ingat kalau C itu geser ke kanan dan ke kiri. Maka grafik ini nanti kita gambar grafik standar dulu, baru setelah ketemu grafik standarnya, grafik itu kita geser 30 derajat ke kiri. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Kita gambar dulu Y sama dengan 2 sin 2X. Nah, ini kita gambar dulu. Ini standarnya ini tanpa C dulu. C-nya kita hilangi dulu. Jadi kita gambar Y sama dengan 2 sin 2X. 2 sin 2X. Persis seperti soal nomor 2. 2 sin 2X. Ini tadi. Y sama dengan 2 sin 2X. Nah, kita gambar seperti ini. 2 sin 2X. Ya. Saya ulang tidak apa-apa di sini. Kita gambar dulu. 2 sin 2X. Ingat 2 ini menyebabkan periodenya 360 dibagi 2. Ini B-nya ya. Jadi 180. Ini ya. Y sama 2 sin 2X. 180, maka perhatikan ini satu gelombang isinya berapa ini? 180. Karena di soal mintanya range-nya X itu dari 0 sampai 360, berarti dari 0 sampai 360 ini ada dua gelombang, satu, dua gelombang ya, karena periodenya cuma 180 derajat. Ini persis soal yang B tadi ya. Soal B tadi. Nah, tapi untuk soal yang E ini 2 sin 2X plus 30. Plus 30. Ya, plus 30. Jadi begini, sebentar saya jelaskan dulu. Kalau ini nanti soalnya ada soal tuh seperti ini, 2X plus 60. Nah, ini sama dengan ini. Bentuk persamaan ini sama dengan ini. Jadi kalau ketemu besok ada soal seperti ini, 2 sin 2X plus 60, diubah dulu menjadi ini ya. Jadi koefisien 2-nya keluarkan dulu seperti ini. 2 kali X plus 30. Ya, jadi nanti yang dipakai C-nya 30 bukan yang 60. Ingat ya, kalau masih belum ada kurungnya seperti ini, 2X plus 60, maka dibuat seperti ini. Jadi ini itu nilainya sama dengan bawah ini sama. Tapi untuk menggeser C, itu X-nya harus koefisiennya harus 1 yang di dalam seperti ini, dikurung seperti ini ya. Jadi ini 2-nya harus dikeluarkan. 2 kayak dikelompokkan dulu ya, 2X plus 30. Jadi yang dipakai bukan 60 tapi 30. Nah, itu hanya tambahan saja ya. Nah, terus 30-nya buat apa? Ingat, 30 itu kan plus, maka dia harus digeser ke kiri sejauh 30 derajat. Jadi grafik standar Y sama dengan 2 sin 2X ini saya geser 30. Kalau Y tadi kan, kalau yang D kan menyebabkan naik turun.
naik atau turun ke bawah. Nah, kalau C menyebabkan geser ke kiri atau ke kanan. Karena ini plus, kita geser ke kiri. Seperti ini ya, yang 45 ini saya geser ke kiri. Yang nilai 0 ini saya geser ke 30 derajat di sini. Min 30, kiri ya. Otomatis yang 45 ini geser jadi 15, begitu seterusnya. Yang 90 ini jadi saya geser 30 jadi 60, 135 jadi 105, 180 saya geser 30 jadi 150, dan seterusnya. Terus kita gambar lagi seperti ini persis, cuman mulainya bukan dari 0, tadi kan dari 0 sini. Sekarang dari sini, nah ini titik-titik, karena apa? Karena range-nya mintanya dari 0 ya, bukan dari min 30. Dari 0 sampai 360. Jadi dari sini digambar, seolah-olah dari sini titik-titik ya, jadi ini tidak masuk nih titik. Nah dari sini, naik begini, ini naik sedikit, terus turun, terus simetris lagi seperti biasa. Naik sampai dengan 360. Lah ini itu belum maksimal, maksimalnya di 375, ingat ya. Karena kita geser ke kiri sebesar 30 derajat, maka nilai maksimum yang 360 ini pindah di 330. Nah, nanti maksimalnya jatuhnya nanti di 375. Ya, berarti ini 360 ini belum mencapai maksimal, masih kurang sedikit. Jadi ini makanya saya arsir ini tidak masuk, sampai sini saja. Jelas ya? Jadi karena diminta dari 0 sampai 360, ini digeser 30 dari sini. Nah, gambarnya persis seperti ini. Kalau tadi kan mula-mula di sini gambarnya itu, kalau digambar itu tadi di sini. Nah, begini. Nah, begitu ya. Dari sini, ya toh, 15 terus 90 di sini begitu ya. Naik gitu dia ikut ke sini, gini, gini dan seterusnya gini. Nah, terus ini. Nah, itu tadi. Ngerti ya? Jadi yang ini tadi adalah Y sama dengan 2 sin 2X. Jadi ini adalah ya Y sama dengan 2 sin 2X. Terus saya geser ke kiri. Ini jadi ke kiri sini ya. Ini kan kegeser 30. 30 di sini terus ketambahan ini ya. Jadi yang ini adalah Y sama dengan 2 sin 2 kali X plus 30. Nah ini. Ya, plus 30 ini menyebabkan grafik yang mula-mula ini geser ke kiri semua ke sana ya. Ini geser ke kiri, geser ke kiri, geser ke kiri. Jelas ya, jadi rumus yang Y sama dengan 2 sin 2X akibat plus 30 ini geser ke kiri sejauh 30 derajat. Itulah cara mengerjakan soal nomor nomor 1E. Sekarang yang F. Nah, ini sama. Y sama dengan 2 sin 2X plus 30, persis seperti soal E. Jadi rumus soal F ini adalah sama persis soal E. Cara mengerjakannya sampai di sini. Jadi kita cari grafik standar dulu. 2Y sama dengan 2 sin 2X plus 30 berarti geser ke kiri. Nah, terus ditambah 2. Berarti gambar grafik F ini sebenarnya sama dengan E ini, yang digeser 30 ini ya. Tapi terus saya naikkan 2 satuan karena plus D ya. Karena D-nya plus 2, maka nanti grafik seperti gambar E sama seperti soal E, tetapi digeser ke atas 2 satuan. Sehingga gambarnya menjadi seperti ini. Nah, ini ya. Nih, ini yang tadi adalah, yang bawah ini adalah Y sama dengan 2 sin 2X plus 30. Nah, soal E tadi nih. Terus karena muncul plus 2 ini nilai D, maka grafik ini digeser naik 2 satuan ke atas. Ingat ya, ini amplitudenya tadi 2 sama min 2. Terus saya geser ke atas 2 satuan, maka nilai maksimumnya jadi 4. Karena kan 2 geser ke atas 2 jadi 4. Nilai minimumnya ini dari min 2 naik 2 satuan jadi 0. Nih ya, di 0 sini. Nah, sekarang jadi seolah-olah sekarang begini. Sumbu X-nya tadi geser ke atas 2 ini. Ini seolah-olah di sini kayak sumbu X-nya tadi. Jadi ini gambarnya di sini. Nah, ini 0. Nilai minimumnya nempel di 0. Sumbu Y sama dengan 0 ini ya.
Nah, begitu. Naik sama persis ya, set di situ. Jadi tinggal gambar E, grafik E digeser sebesar 2 satuan. Nah, ketemulah eh, jawaban yang F gitu ya, 1F. Sekarang yang G. Nah, yang G ini sama saja. Cuman tadi kan grafiknya sin, sekarang itu diganti cos. 2 cos X, kalau tadi 2 sin X. Nah, sama saja, 2 ini sama ya, ini kesepakatan sama A cos BX plus minus C plus minus D, sama rumus semua. Cuman sin sama cos. Ya, ini ganti cos. Ini 2 adalah amplitudonya, 2 nilai minimumnya min 2. Cuman kalau gambar sin kan mulainya dari sini, dari 0 sini, kayak gelombang gini biasa ya. Kalau cos, ingat rumus cos itu seperti ini. Nah, jadi dimulai dari cos 0 itu kan maksimal di sini. Nah, dari waktu sudutnya 0 nilainya maksimal sebesar amplitudonya. Jadi ini karena di cos 0 ini ya, ini kan cos X, cos 0 kan 1 ya, 2 kali 1. Maka ketika sudutnya 0, cosnya 2 atau pas di amplitudonya ya, simpangan tertingginya. Terus digambar simetris lagi sama 0, 90-nya 0, ini 2, 0, turun, min 2, naik, sama. Ini juga satu gelombang, ingat ya, satu bukit, ini setengah, seperempat, seperempat, ini satu bukit, ini satu lembah. Satu bukit, satu lembah, satu gelombang. Cos X, koefisien X-nya 1, maka periodenya 360. Sama kayak sin tadi ya, penjelasannya sama persis seperti sin tadi. Cuman bedanya cuma di sini. Kalau sin mulainya dari 0 sini, di tengah sini. Kalau cos mulainya dari amplitudonya. Ya, amplitudonya turun ke bawah sampai minimal, naik lagi. Seperti itu ya. Cara-caranya sama. Gesernya ke atas. Kalau D-nya plus naik ke atas. Kalau D-nya min ke bawah. Kalau C-nya ke plus geser ke kiri. Kalau C-nya min nanti digeser ke kanan. Sama. Ini dibuat sama soalnya. Y sama dengan 2 cos 2X. Nah, bedanya ini 2X. Maka periodenya tadi yang 360 derajat berubah cuma 180 derajat ini ya. Jadi kalau kita gambar sebenarnya kan satu gelombangnya sampai sini. Ini sama ya. Cuman ini jadi cuma 180. Kalau tadi kan 360. Ini skalanya saya ganti ya. Nah, skalanya diubah-ubah supaya bukunya cukup saja ini. Tapi yang penting ini. Nah, ini satu periode 360. Kalau ini kan satu periode 180. Karena mintanya range-nya sampai 360 ya tinggal kita gambar lagi satu gelombang lagi gitu. Ya, jadi dari 0 sampai 360 ini isinya 2 gelombang. Kenapa Pak 2 gelombang? Karena periodenya cuma 180 derajat. Artinya dalam 180 derajat ini terjadi satu gelombang. Satu gelombang sinus ya. Satu gelombang kosinus. Kalau tadi sinus ya berarti satu gelombang sinus. Jadi bedanya seperti itu. Hanya beda di mulainya saja. Kalau sinus mulainya dari sini, kalau kosinus mulainya dari atas seperti ini. Yang I sama lagi ya. Ingat ini min 3 cos 3x. Kita gambar dulu cos 3x, tapi nah, cos 3x berarti periodenya adalah 120 derajat. Jadi satu periode ini cuma diisi satu gelombang itu 120 derajat. Di sini ya, 120 derajat, satu gelombang. Kalau range-nya mintanya sampai 240, berarti dalam 240 ini ada 2 gelombang. Nah, ingat, yang ini itu adalah kalau mau digambar itu sebenarnya Y cos 3X. Ingat ya, kenapa? Ini kan nilai A-nya plus. Jadi mulainya dari atas dulu. Tapi di soal ini nilainya min seperti sinus tadi. Ini min dulu ya, min ini maka kita gambarnya dari bawah, arahnya dari bawah dulu baru naik ke atas. Kayak tadi kalau sinus kan kalau min ke bawah dulu baru ke atas. Ya kalau plus ke atas dulu baru ke bawah. Sama dengan kosinus. Kalau ini min dari bawah dulu ke atas. Kalau plus dari atas ke bawah. Jadi ini untuk yang Y cos 3X. Yang bawah ini, yang mulai dari bawah ini adalah rumus untuk Y sama dengan min cos 3X. Nanti yang dipakai yang ini ya. Yang kamu gambar yang bawah ini aja. Kalau pertanyaannya min 3 cos X yang digambar ini. Ini saya hanya untuk menjelaskan bahwa kalau misalkan kamu disuruh gambar cos 3X itu sebenarnya yang ini. Jadi kayak cermin. Jadi plus sama min ini seolah-olah kayak sumbu X ini kamu ibaratkan cermin.
Ada orang yang bercermin di sini. Nah, ini cerminnya di sana. Ini naik, ini cerminnya malah di sini. Ini turun, cerminnya di sana. Begitu ya. Jadi membayangkannya seolah-olah ini adalah cerminnya. Kalau plus min di sini, ini kayak saling bercermin. Yang J sama 2 cos 3x plus 1. Sama ya. 2 amplitudenya 2 min 2 cos 3x. Berarti satu periode isinya cuma 120. Kita gambar set 120. Karena batasnya cuma sampai 120 ya sudah, berarti kita gambarnya cuma satu periode. Pas. Ya. Jadi gambar ini adalah Y sama dengan 2 cos 3x. Nah, plus satunya ini untuk apa? Nah, plus satunya ini tadi sama kayak yang sin tadi ya. Karena D-nya 1, nih plus 1, maka grafik Y2 cos 3x ini kita naikkan satu satuan ke atas. Jadi yang tadi amplitudenya 2 naik 1 jadi 3. Begitu juga nilai minimumnya ini tadi min 2, naikkan 1 jadi min 1. Nah, semua juga naik. Tadi yang ini 0 di sini naik jadi di 1 sini ya. Ini 1 ya. Ini titik 1 ya. Y sama dengan 1 di sini. Ya. Ini 1. 1. Jadi ini tadi yang 0 ini naik ke 1 sini. Nah, gambarnya jadi seperti ini. Jadi seolah-olah gambar ini saya naikkan satu satuan ke atas. Jadi plus satunya ini artinya seperti itu ya. Gambar ini kita naikkan satu satuan ke atas. Oke. Lanjutnya yang K. Sama, ini kelanjutan J juga. Y sama dengan 2 cos 2x plus 30. Ya, 2 cos 2x plus 30. Perhatikan, ini B-nya 2. Y sama 2 cos 2x. Ya, Y sama 2 cos 2x plus 30. Kita gambar dulu grafik standarnya, yaitu yang Y sama dengan 2 cos 2x. Ini 2 min 2 2x, berarti ini periodenya 180. Jadi satu gelombang itu 180. Karena ini range-nya minta dari 0 sampai 360, ya ada 2 gelombang sampai 360. Ya. Nah, ini ada plus 30. Ini adalah nilai C-nya. Ini 30 derajat. C. Ingat ya, sama seperti tadi. C-nya plus berarti kita geser ke kiri sebesar 30 derajat. Sama seperti yang sin tadi. Jadi yang 0 tadi geser ke 30 sini. Nah, mulainya dari sini. Yang 45-nya ini jadi digeser ke kiri jadi 15. Terus kita gambar. Semua geser 15. Geser 30 semua ya. Seperti tadi. Terus kita gambar. Seperti ini. Ingat ya, ini 360-nya tidak berhenti di 0. 0-nya nanti jatuhnya di 375. Tapi karena range-nya mintanya sampai 360, nah gambarnya putus sampai di sini. Ini makanya saya arsir, ini sudah tidak ikut. Ya. Putus sampai di sini. Jadi ini kayak ngambang, berhenti di sini. Karena range-nya minta 360. Kalau 37 sampai 375 pas, berhenti 0 di sini. Ya, karena ini range-nya mintanya sampai 360 derajat saja, jadi berhenti di sini. Ya. Oke. Yang L sekarang. Yang L itu sama. Tadi 2 cos 2x plus 30. Ini tinggal 2 cos 2x plus 30 plus 2. Jadi grafik yang K ini tadi kita naikkan sebesar 2 satuan ke atas. Plus 30 tadi kan geser ke kiri. Seperti ini persis. Ya. Yang ini nilai D, ingat ya, nilai D ini menyebabkan grafik yang ini tadi digeser ke atas sebesar 2 satuan. Jadi yang tadi mula-mula amplitudenya 2 digeser 2 satuan jadi 4. Nah, ini 4 nih ya, amplitudenya 4. Yang 2 tadi, nilai minimumnya min 2 tadi naik jadi 0. Di sini ya, 2 min 2 plus 2 0. Yang 2 tadi, nilai maksimumnya 2 ini tadi, nih ya, geser naik ke atas jadi 4. Ya cuma seperti itu. Terus digambar persis seperti itu, naik. Digeser naik 2 ke atas. Ini juga ya berhentinya di sini. Nanti nolnya di 375. Ini makanya diarsir. Ini tidak masuk, tidak usah digambar yang sini ya. Nah seperti itu. Nah, sekarang nilai maksimum, minimum, dan menentukan periode suatu grafik
fungsi trigonometri sinus dan kosinus. Nomor 2 ya. 2A. Ada grafik Y sama dengan 2 sin X plus 15 plus 3. Nah, ingat ini rumus umumnya adalah A sin BX plus C plus D. Jadi C-nya 15, D-nya 3, A-nya 2. Nah, nilai maksimum itu tinggal ini saja, nilai A plus D. A-nya 2, D-nya 3. Jadi nilai maksimumnya 2 plus 3. Nilai minimumnya bagaimana? Nilai minimumnya tinggal amplitudenya di min G saja. Min A plus D. Karena apa? Karena nilai sinus itu kan plus 1 dan min 1. Ya, dia akan mencapai maksimum kalau sinnya ini plus 1, akan minimum kalau sinnya ini adalah min 1. Gitu. Jadi ini akan plus 2 menjadi maksimal. Min 2 kalau nilainya ditanyakan nilai minimalnya. Plus 3, jadi ini 1. Jadi nilai maksimalnya 5, nilai minimumnya 1. Periodenya seperti tadi di awal nomor 1 sudah kita jelaskan, 360 per B. B-nya adalah 1 ya, di sini 1. Nggak ada. Ini kan tidak ada, ini berarti 1 artinya ya. Jadi 360 bagi 1, 360 derajat. Ini periodenya. Soal yang B. Y sama dengan 3 sin 2X plus 30 min 2. Nah, ini perhatikan yang saya jelaskan tadi. Kalau bentuknya masih seperti ini, lebih baik dirubah. Ingat ya, dirubah menjadi seperti ini. 3 sin 2-nya ini keluarkan. 2 keluarkan. Ini jadi X, yang 30 jadi 15. Min 2. Kalau untuk mencari nilai maksimum dan minimum tidak pengaruh sebenarnya. Tetapi ini pengaruhnya nanti waktu gambar grafik tadi. Jadi kalau kamu tidak dikeluarkan seperti ini, takutnya nanti salah. Waktu gambar grafik, kamu gesernya 30 ke kiri. Padahal harusnya bentuknya dirubah seperti ini dulu, sehingga grafik standarnya nanti bukan digeser 30 derajat ke kiri, tapi ini 15 derajat ke kiri ya. Takutnya nanti salahnya di situ. Kalau untuk mencari nilai maksimum dan minimum tidak masalah sebenarnya ya. Jadi ini kita lihat Y sama dengan A-nya 3 sin BX, B-nya 2 plus D, D-nya min 2. Sehingga nilai maksimumnya adalah A plus D, 3 plus min 2, 1. Minimumnya berapa? Ya min A plus D, gampang ya. Min 3 plus D-nya min 2, jadi min 5. Nilai maksimum 1, minimumnya min 5. Nah, periodenya 360 dibagi B. B-nya 2. 180 derajat. Nah, ini yang C, hati-hati. Karena grafiknya minus, nah, rumus nilai maksimum dan minimumnya dibalik. Maksimumnya justru yang min A plus D, yang minimumnya malah dapat yang A plus D. Begitu ya, hati-hati ya. Jadi rumus A plus D ini maksimum dan minimum berlaku untuk A-nya positif. Kalau A-nya negatif seperti C begini, nilai maksimum minimumnya dibalik. Maksimumnya yang min A plus D, minimumnya yang A plus D. Jelas ya, ini D ya. Oke. Jadi min A artinya min, A-nya kan ini, min 1. Ya, masukkan min 1. Plus D. D-nya tidak ada, ini kan 3X plus C, ini C. D-nya nggak ada, 0. Jadi nilainya adalah plus 1. Nilai minimumnya berapa? Nah, yang A plus D. A-nya adalah min 1 ini. Min 1 plus 0, min 1. Nah, nilai maksimumnya 1, nilai minimumnya min 1. Periodenya tinggal 360 dibagi B-nya 3 ini. 3, 120 derajat. Dan seterusnya seperti itu ya. D juga sama seperti itu. 2 sin 3X plus 1. Nah, ini karena bukan derajat ya, tidak dikurung. Itu seolah-olah seperti ini. 2 sin 3, 3-nya saya keluarkan ya. X plus 0. C-nya nggak ada. Ini adalah D ya, plus 1. Di sini D bukan sudut. Kalau C itu nulisnya seperti ini. Nah, 3X plus 60. Ini berarti derajat. Ada derajatnya ini. Saya kurang derajat. Kalau derajat berarti nilai C. Kalau tidak ada derajatnya seperti ini, nilainya itu adalah nilai D. Gitu ya, cara nilai begitu. Kalau tidak ada derajatnya itu nilai D-nya berarti dia ya. Nah, tinggal dimasukkan A plus D, 2 plus 1, 3. Min A plus D, min 2 plus 1, min 1. Maksimum 3, minimum min 1. Periodenya tinggal 360 dibagi B-nya 3 tadi. Ini sama ya, ini lagi min, hati-hati. Kalau min dibalik, maksimumnya min A plus D, min 2, jadi plus 2. Min 3, hati-hati. Ini D-nya adalah min 3. Min 2 plus 2, min 3, min 1. Nilai minimumnya adalah min 2 plus D-nya min 3, jadi min 5. Periodenya 360 bagi 2, sudah bisa ya. Dan seterusnya nilai F juga sama seperti itu. 2 sin 2X plus 30 plus 2. A plus D 4, min A plus D 0. Periodenya 360 dibagi B-nya 2. 180.
Demikianlah pembahasan saya tentang cara menggambar grafik fungsi trigonometri, khususnya grafik sinus dan kosinus. Semoga bermanfaat, dan kalau ada yang masih tidak jelas bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, ditambah loncengnya diklik supaya kalau saya ngupload pembahasan baru soal-soal baik fisika maupun matematika bisa langsung update ya. Terima kasih, selamat sore.